Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Adi di channel Ngulik Sejarah. Dan pada video kali ini saya akan kembali lagi membacakan suatu kisah misteri. Yang kali ini masih tentang berjudul Dia Mengincar Suamiku, hasil karya dari Mas Ramdan Hadi yang memasuki part yang kelima. Nah, untuk kalian yang belum menonton part-part sebelumnya, saya sarankan untuk kalian menontonnya terlebih dahulu agar kalian mengerti keseluruhan alur ceritanya dari awal sampai akhir. Yuk, daripada kita lama-lama, kita langsung saja menuju ke kelanjutan ceritanya. Bu Asi meminta kami untuk masuk ke dalam rumah, sementara ia masih berdiri di depan pagar. Tutup pintunya. Perintahnya, kami semua berkumpul di ruang tengah sambil berdoa. Semoga tidak terjadi apa-apa dengan Bu Asi. Apa yang kemarin saya lihat itu dia, Pak? Tanya Pak Baim. Iya. Saud Mas Kai yang dari tadi menggenggam tanganku dengan erat. Ia terus meminta aku untuk berdoa. Kemudian pintu terbuka dan bagaimana, Bu? Tanya Mas Kai. Dia sudah pergi, tapi Mbok khawatir dia akan kembali dengan teror yang lebih menakutkan. Kini wujudnya sudah menyerupai kuntilanak merah, jauh lebih negatif, dan juga benar-benar sangat membahayakan dari sebelumnya. Balas Mbok Asi. Maaf gara-gara Mbok, dia jadi seperti itu, ibunya. Tidak apa-apa, Mbok. Daripada dia terus bersembunyi di dalam tubuh saya, balasku. Saya sudah sangat berterima kasih kepada Mbok mau membantu. Nak Kai. Iya, Mbok. Jangan lengah. Dia akan terus mengincar Nak Kai dengan menggunakan cara yang tidak masuk akal. Mungkin Nak Kai tidak terlalu percaya dengan hal gaib seperti itu. Tapi mulai sekarang belajarlah untuk percaya demi keselamatan Nak Kai dan juga istrimu Safira. Aku setuju dengan ucapan Mbok Wati. Sikap Mas Kai yang terlalu meremehkan bisa menjadi bumerang nantinya. Apalagi ia menjadi target utama Dahlia. Iya, Mbok. Mulai sekarang saya akan lebih berhati-hati lagi. Dan setelah mengobrol sebentar, Mbok Asi dan juga Pak Rohim pamit pulang. Disusul Pak Baim dan juga istrinya yang pulang dengan membawa sisa nasi box untuk dibagikan di kantor. Mas, aku memanggil Mas Kai yang sedang sibuk dengan laptopnya. Iya yang, kenapa? Sahutnya. Aku takut. Ia menoleh. Sudah, jangan takut. Kan Mas ada di sini. Kalau nanti di kantor atau di lapangan ada yang janggal, Mas cerita ya? Iya. Jangan tidur terlalu malam dulu, Mas. Pesanku seraya menutup mata. Iya, ini sebentar lagi juga selesai kok. Aku memilih tidur duluan meninggalkan Mas Kai yang masih sibuk dengan laporan. Besok ia sudah mulai bekerja. Sepertinya aku harus mencari kesibukan di dalam rumah sembari menunggunya pulang bekerja. Pagi menjelang, aku menyiapkan sarapan di dapur. Sayang, Mas Kai duduk di ruang tengah menunggu sarapan. Iya Mas, sahutku. Ingat kamu jangan keluar rumah ya. Iya. Aku membawa nampan berisi makanan lalu menaruhnya di meja. Kamu mau kemana? Mas Kai menarik tanganku saat akan kembali ke dapur. Mau membuat bekal makan siang. Mas Kai tertawa kecil. Sepertinya kamu lupa kalau sudah pindah rumah. Sekarang Mas bisa pulang untuk makan siang. Oh iya, aku masih terbiasa seperti dulu. Ya sudah, sini duduk. Mas Kai memintaku untuk duduk di sampingnya. Ada yang mau Mas ceritakan? Tentang apa? Semalam? Apa ini ada hubungannya dengan Dahlia? Ia mengangguk, sepertinya semalam dia ada di depan rumah. Apa Mas melihatnya? Tidak. Terus bagaimana Mas yakin ada di depan rumah? Mas mendengar suaranya. Apa yang dia ucapkan? Kaifan, Kaifan. Dia memanggil nama Mas seperti itu. Terus apa lagi? Segitu saja soalnya Mas langsung matikan laptop dan tidur. Mas, kalau bisa untuk sementara waktu, jangan keluar malam ya. Ya, sebelum maghrib harus sudah ada di rumah. Iya.
Selesai sarapan, Mas Kai langsung berangkat bekerja. Aku hanya bisa mengantarnya sampai ke teras, melihat motornya melaju melewati deretan pohon sawit. Sudah hampir pukul 1 siang, suara motor dari Mas Kai ini pun belum juga terdengar. Ingin sekali mencoba menghubunginya, tapi takut mengganggu pekerjaannya. Rasa khawatir yang berlebihan ini mulai menyiksaku. Ditambah bayang-bayang Dahlia yang selalu menghantui pikiran. Kemudian hatiku langsung benar-benar lega saat mendengar suara klakson di depan rumah. Bergegas aku membukakan pintu. Maaf ya, maaf agak terlambat, ucapnya sembari meletakkan helm di kursi teras. Tidak apa-apa mas, kamu sudah makan belum? Belum. Lain kali kalau mas terlambat, lebih baik kamu makan duluan saja. Kasihan anak kita nanti kelaparan. Iya mas, oh iya mas. Apa di sini ada jasa laundry antar jemput? Ya sepertinya tidak ada ya. Memangnya kenapa? Aku takut menjemur pakaian di luar. Biar mas saja yang jemur. Nanti setelah pulang kerja mas angkat. Ya udah, oke mas kalau gitu. Setelah makan siang, Mas Kai membantu menjemur pakaian di halaman depan. Sementara aku hanya memperhatikan dari teras. Beres, teriak Mas Kai. Aku ke kantor lagi ya? Iya mas. Tepat pukul 5 sore, Mas Kai sudah ada di rumah. Vira, panggilnya. Seraya berjalan ke dapur. Iya mas. Aku menoleh kepadanya meski tangan ini sibuk memotong tomat. Aku punya berita buruk. Spontan aku berhenti memotong, berbalik badan menghadapnya. Berita buruk apa mas? Semoga saja ini bukan tentang Dahlia. Lusa mas ada tugas mendadak keluar kota. Memang tidak bisa ditunda mas. Setidaknya sampai rumah ini benar-benar aman. Sepertinya tidak bisa. Berapa hari? Kemungkinan 5 hari. 5 hari? Apa mas tega meninggalkan aku sendirian di rumah di saat situasi seperti ini? Ya, meski itu adalah pekerjaannya, tapi meninggalkanku sendirian di rumah saat ini adalah pilihan yang sangat buruk. Seharusnya ia lebih memikirkan kondisi istrinya yang sedang hamil, ditambah ada Dahlia yang masih berkeliaran di sekitaran rumah. Kamu jangan khawatir ya. Pak Baim bilang istrinya akan tinggal di sini selama mas keluar kota. Bagaimana? Apa kamu mengizinkan? Jujur mas, aku sangat keberatan. Ya baiklah, nanti mas akan bercerita ataupun berbicara dengan Pak Fatir. Mas Kai masuk ke dalam kamar lalu pergi ke kamar mandi. Setelah keluar dari kamar mandi, ia lebih banyak diam, duduk di depan televisi sambil sesekali menatap ponselnya. Kalau sudah begini pasti ia sedang kesal denganku. Apa aku salah memintanya tetap berada di rumah? Apa mas sudah menghubungi Pak Fatir? Tanyaku memecah kambingan semalam itu. Sudah, terus apa jawabannya? Dia bertanya apa alasannya mas tidak bisa berangkat. Mas sudah bilang untuk menemaniku di rumah. Sudah lah terus. Pak Fatir sudah tahu kalau Bu Ismi akan menemani kamu. Bagaimana kalau mas ceritakan masalah sebenarnya? Tuh rumah ini kan awalnya memang untuk Pak Fatir. Seharusnya ia dan keluarga yang mendapatkan teror dari Dahlia, bukan kita. Emosiku mulai terpancing. Hus, kamu itu jangan berbicara seperti itu. Habisnya mas selalu mengutamakan pekerjaan, tidak memperdulikan keselamatan istrinya sendiri. Wajah Mas Kai tambah kesal. Ia bangkit dan berjalan ke kamar dan brak. Pintu kamar dibanting cukup kencang, dan kemudian lonceng yang tergantung di pintu itu sampai terjatuh. Cering, cering, cering. Mataku terbelalak saat lonceng itu menggelinding ke arahku. Sontak aku bangkit. Hahaha. Terdengar suara wanita tertawa melengking dari atas. Bergegas aku masuk ke dalam kamar. Mas, aku dengar ada suara wanita tertawa. Ucapku pada Mas Kai yang sedang berbaring di atas tempat tidur. Mas tidak mendengar apa-apa. Balasnya tanpa menoleh kepadaku. Tapi aku dengar mas. Tadi juga lonceng yang di pintu menggelinding sendiri. Sudahlah Safira, mas tidak jadi berangkat.
Kamu tidak perlu mengarang-arang cerita. Apa Mas tidak percaya denganku? Mas cuma capek, mau tidur. Ia kemudian membelakangiku, bulir-bulir bening mulai membasahi pipi. Hati ini sakit sekali melihat sikapnya. Baru kemarin ia bilang akan mempercayaiku, sekarang sudah melupakannya. Pagi menyapa saat aku bangun tidur, Mas Kai sudah tidak ada lagi di sampingku. Aku beranjak dari tempat tidur lalu berjalan keluar kamar. Terlihat Mas Kai sedang berada di dapur. Aku kemudian menghampirinya. Biar aku saja, Mas. Tidak usah, balasnya sambil menatap panci kecil berisi mie. Mas marah denganku. Menurut kamu? Sikap Mas menggambarkan kalau marah. Ya memang. Ia memindahkan mie yang sudah matang ke mangkuk. Apa aku salah meminta Mas untuk tetap di rumah ini? Tidak. Ia berjalan ke ruang tengah. Kalau begitu, kenapa Mas marah? Mas sudah memberi solusi agar kamu tidak sendirian di rumah, tapi kamu malah menolak. Sekarang Mas jadi tidak enak sama Pak Fatir dan juga Pak Baim. Ya sudah, kalau Mas tetap ingin pergi, aku tidak akan pergi sampai kamu benar-benar mengizinkan. Ya sudah, aku mengizinkan. Seharusnya aku tidak bersikap egois, hanya karena ketakutanku terhadap Dahlia, sampai harus mengorbankan pekerjaan Mas Kai. Aku juga tidak mau suasana di dalam rumah kian memanas. Dahlia akan senang jika kami terus ribut. Kamu yakin? Aku tidak mau ada keterpaksaan. Yakin, Mas? Mas Kai kemudian tersenyum lalu memelukku. Makasih, Hayang. Keesokan harinya, aku membantu Mas Kai memasukkan pakaian ke dalam koper. Mas akan pulang secepatnya. Mas janji, Yang? Ucapnya. Iya, Mas, jangan lupa. Kamu harus berhati-hati. Iya. Setelah semua barang bawaan Mas Kai masuk ke dalam koper, kami pun keluar kamar. Di ruang tamu sudah ada Pak Baim dan juga Bu Ismi. Pak Baim akan pergi dengan Mas Kai, sedangkan Bu Ismi akan menemaniku di rumah. Mobil kantor sudah menunggu di luar. Seperti biasa, aku hanya bisa mengantar Mas Kai sampai ke teras. Sebelum melangkah menuju mobil, ia terlebih dahulu memeluk dan juga mencium keningku. Tidak lupa mengusap perutku seraya pamit. Assalamualaikum, salamnya. Waalaikumsalam. Mas Kai pun kemudian masuk ke dalam mobil. Saat mobil melaju, ia sempat membuka jendela dan melambaikan tangan. Aku dan juga Bu Ismi masuk ke dalam. Kami pergi ke ruang tengah menonton televisi sambil mengobrol. Apa anak-anak tidak keberatan ditinggal sendirian di rumah, Bu? Tanyaku. Anak-anak sudah dititipkan sama neneknya, Bu. Ia masih tinggal di kampung itu juga? Iya, Bu. Kalau di kampung biasanya satu keluarga tinggal berdekatan. Wah, enak ya, Bu. Kalau hari raya tidak perlu jalan jauh-jauh. Iya, Bu. Tapi jadi tidak pernah merasakan sensasi mudik. Berarti Ibu sama Pak Baim harus merantau jauh, baru akan merasakan sensasinya mudik dan bermacet-macetan di jalan. Kalau Ibu aslinya dari mana? Jakarta. Wah, jauh ya. Gimana rasanya pindah dari kota besar ke kota kecil? Awalnya tidak begitu betah, Bu, tapi lama-lama ya terbiasa. Kalau tinggal di sini, apa Ibu betah? Sejujurnya tidak betah, Bu, tapi mau bagaimana lagi? Harus menemani suami. Kenapa Ibu tidak pindah saja, kembali ke kota? Daripada tetap di sini, mana angker pula. Ya untuk sementara waktu kami belum bisa pindah, Bu. Apa karena perkataan Bu Asih kemarin? Ternyata Bu Ismi juga mendengarkan ucapan Bu Asih. Iya. Seharusnya Ibu tidak begitu saja percaya dan ya dengan ucapan Bu Asih itu. Ya bagaimanapun dulunya ia merupakan dukun santet. Malahan kabarnya Dahlia itu salah satu anak buahnya. Aku sangat terkejut mendengar ucapannya itu. Dahlia anak buah Bu Asih. Masa sih, Bu? Kalau Dahlia anak buah Bu Asih, kenapa beliau mau bantu kami untuk menghadapi Dahlia? Ya mungkin itu akal-akalannya saja, Bu, supaya Ibu dan Pak Kai percaya dan tetap tinggal di rumah ini. Tapi saya tidak memaksa Ibu untuk percaya. Cuman Ibu harus berhati-hati juga dengan Bu Asih. Makasih, Bu. Entahlah mana yang harus aku percaya, Bu Asih atau Bu Ismi.
Yang jelas Bu Aziz sudah banyak membantuku. Langit sudah mulai gelap. Dari tadi aku berdiam diri di dalam kamar, masih memikirkan ucapan Bu Ismi. Bu, Bu, panggil Bu Ismi sambil mengetuk pintu. Aku beranjak dari tempat tidur lalu membuka pintu. Bu, makan dulu Bu. Ah iya, aku sampai lupa makan. Tadi saya sudah masak, kebetulan ada bahan makanan sisa pengajian kemarin. Wah, jadi merepotkan Ibu. Tidak apa-apa Bu, kami pun makan bersama di ruang tengah. Ibu yakin tidak mau tidur di kamar? Saya tidur di sini saja Bu. Kalau begitu kita sama-sama tidur di sini saja, usulku. Jangan Bu, masa Ibu tidur di lantai? Kan spring bednya ya bisa dilepas. Tidak usah Bu. Gak apa-apa, kan enak tiduran sambil menonton televisi. Daripada harus tidur sendirian di kamar, lebih baik tidur berdua di sini Bu. Ya Bu Ismi pun akhirnya setuju. Ia membantuku membawa spring bed ke ruang tengah. Saya jadi tidak enak Bu. Ibu sampai harus tidur di sini, ucapnya. Malahan waktu pertama kali datang ke sini saya tidur di sofa Bu. Masa sih Bu? Iya, saya ketiduran pas menemani Pak Kai menonton sepak bola. Oh, hobi Pak Kai sama kayak suami saya, suka nonton sepak bola. Namanya juga laki-laki Bu. Malam ini sengaja aku membiarkan televisi menyala sehingga suasana ruangan tengah tidak terlalu sunyi. Kulirik Bu Ismi yang sudah tidur duluan. Ku menjamkan mata, tidak lupa membaca doa. Tidak lama kemudian aku sudah berpindah ke dunia mimpi. Mimpi tentang Mas Kai. Aku melihat Mas Kai sedang tidur di sebuah kamar. Tidak berselang lama, terlihat Dahlia berjalan mendekat. Ia berbaring tepat di samping Mas Kai, kemudian memeluknya dari samping dan menyandarkan kepalanya di dada Mas Kai sama seperti yang biasa aku lakukan. Ia kemudian membisikkan sesuatu hingga membuat Mas Kai tersenyum tipis. Setelah itu aku terbangun dengan hati gelisah. Kulihat jam, ternyata baru pukul 4 pagi. Ingin sekali menelepon Mas Kai, tapi takut mengganggu tidurnya. Bagaimanapun ia baru melakukan perjalanan jauh. Setelah sholat subuh, aku mencoba mengirim pesan pada Mas Kai berharap ia sudah bangun. Cukup lama menunggu, tapi belum juga ada balasan. Aku pun keluar kamar, terlihat Bu Ismi sedang merapikan spring bed. Ibu bangun dari jam berapa? Jam 4? Wah, pagi banget Bu. Ini spring bednya mau dibawa ke kamar lagi Bu, atau bagaimana? Tidak usah, biarkan saja di sana. Biar nanti malam tidak repot memindahkan lagi. Ting. Kemudian tiba-tiba bunyi notifikasi di ponselku. Ternyata itu balasan dari Mas Kai dan bergegas aku masuk ke dalam kamar dan juga meneleponnya. Assalamualaikum. Ia memberi salam duluan saat telepon tersambung. Waalaikumsalam. Ada apa? Pagi-pagi sudah kirim pesan ya? Kangen ya? Iya Mas, baru juga sehari. Oh ya, gimana? Di rumah aman gak? Alhamdulillah aman. Ya baguslah kalau gitu. Oh ya Mas, semalam aku mimpi tentang Mas ya? Iya. Mungkin kamu terlalu mengkhawatirkan Mas. Aku berusaha mengingat-ingat detail kamar di mimpi tadi. Apa cat di kamar Mas berwarna hijau? Iya benar. Ada lampu meja di samping kanan tempat tidur. Iya, benar. Dari mana kamu tahu? Dari mimpi itu Mas. Memangnya apa yang kamu lihat di mimpi itu? Aku menceritakan mimpi tadi. Jadi dia mengikuti Mas sampai sini. Sepertinya begitu. Apa Mas lupa membaca doa sebelum tidur? Sepertinya begitu yang, kenapa bisa lupa Mas? Omelku. Maaf yang, tadi malam Mas kelelahan dan langsung tidur. Pokoknya sekarang Mas harus lebih berhati-hati. Perbanyak zikir. Aku tidak mau melihatnya menyentuh tubuh Mas lagi. Iya yang. Samar terdengar suara pintu terbuka. Sudah dulu ya, Pak Baim mengajak Mas sarapan. Iya Mas, ingat jangan lupa baca doa setiap kali melakukan sesuatu. Iya. Kemudian telepon ditutup, menyisakan sebuah pertanyaan besar.
Apa yang dibisikkan Dahlia hingga membuat Mas Kai tersenyum. Belum lagi masalah Bu Asih membuat kepalaku semakin pusing. Sudah 2 hari ini aku selalu bermimpi tentang Mas Kai dan Dahlia. Khawatir kalau mimpi itu benar-benar nyata. Teringat jelas pesan Bu Asih jika mereka melakukan hubungan maka itu akan sangat berbahaya untuk Mas Kai ke depannya. Kekhawatiranku bertambah karena sudah seharian ini Mas Kai tidak menghubungiku ataupun tidak bisa dihubungi. Dari tadi saya perhatikan ibu terus perhatikan ponsel Bu, tegur Ibu Ismi. Saya menunggu kabar Pak Kai. Dari pagi tidak bisa dihubungi. Suami saya bilang hari ini akan ada kunjungan ke hutan Bu. Mungkin di sana tidak ada sinyal. Oh, kenapa Pak Kai tidak bilang sama saya ya? Mungkin lupa Bu. Kuletakkan ponsel di sofa akhirnya bisa sedikit lebih tenang. Bu, saya boleh pulang sebentar enggak? Sekalian mau belanja untuk besok pagi. Boleh Bu. Sebelum maghrib saya sudah kembali ke sini kok Bu. Iya Bu, hati-hati ya Bu. Bu Ismi kemudian pamit. Aku tidak bisa melarangnya, bagaimanapun ia sudah menemaniku selama 3 hari terakhir ini. Lagian selama kami di rumah tidak pernah ada gangguan. Aku menatap jam dinding di ruang tengah pukul 5 sore. Namun Bu Ismi belum juga kembali. Ku coba mengirim pesan kepadanya dan ternyata ponselnya tertinggal di sofa. Jarum jam bergerak begitu cepat. Azan maghrib berkumandang, bergegas aku mengambil wudu dan sholat di kamar. Kemudian ada yang mengetuk pintu. Aku kemudian bangkit dan berjalan ke pintu depan. Siapa? Tanyaku sebelum membuka pintu. Tidak ada jawaban sama sekali, terdengar suara langkah kaki di teras, sontak aku melangkah mundur. Assalamualaikum. Sepertinya itu suara Bu Ismi. Waalaikumsalam, Bu Ismi. Aku memastikan. Iya. Ku buka pintu dan benar ternyata Bu Ismi. Seketika itu aku merasa lega. Tadi kok ditanya diam saja Bu. Kapan Bu? Tadi pas ibu ketuk pintu. Mungkin saya tidak dengar Bu. Padahal suaraku lumayan kenceng loh Bu. Aneh jika Bu Ismi tidak dengar. Buru-buru ku tutup pintu. Ibu sudah makan malam apa belum? Tanyanya. Belum. Kebetulan saya bawa makanan dari rumah. Kami melangkah ke ruangan tengah. Kemudian Bu Ismi membuka rantang yang dibawanya. Kayaknya enak nih Bu, ucapku. Melihat banyak menu makanan yang terlihat lezat. Semoga saja Ibu suka. Pasti kalau ini. Aku mengambil piring di dapur kemudian kami makan bersama sembari menonton televisi. Pak kayaknya sudah bisa dihubungi Bu. Bu Ismi bertanya di sela-sela makan. Saya belum cek lagi Bu, ponselnya ada di kamar. Oh iya Bu, ponsel Ibu ketinggalan. Pantas saja saya cari-cari di rumah kok tidak ketemu. Ternyata ada di sini. Aku menyerahkan ponselnya. Coba tanya ke Pak Baim Bu, apa mereka masih di hutan? Bu Ismi menulis pesan pada suaminya, tidak lama pesannya dibalas. Katanya sudah ada di hotel Bu. Berarti Pak K juga. Makasih Bu, nanti habis makan saya coba telepon. Selesai makan aku mencoba menelepon Mas Kai, namun panggilannya tidak tersambung. Bu, boleh tanya kepada Pak Baim Bu, kenapa ponsel Pak Kai tidak bisa dihubungi ya? Baik Bu. Bu Ismi menelepon suaminya. Assalamualaikum Pak. Salamnya saat panggilan telepon tersambung. Ia meletakkan ponsel di meja dan mengaktifkan loudspeaker. Waalaikumsalam, jawab Pak Baim. Pak, Bu Fira ini tanya, kenapa telepon Pak Kai tidak bisa dihubungi? Oh, telepon Pak Kai rusak Bu, jatuh ke air. Seharusnya Mas Kai memberitahuku jika teleponnya rusak. Apa Pak Kai-nya ada di sana? Aku terpaksa bertanya langsung. Ada Bu Fira. Pak Kai sedang tidak ada di hotel Bu. Balas Pak Baim, kemana? Pergi bersama Pak Manajer. Saya titip pesan. Ya kalau Pak Kai sudah sampai di hotel, tolong minta dia segera hubungi saya. Iya baik Bu, makasih ya Pak. Aku bangkit pergi ke dapur membiarkan Bu Ismi berbicara dengan Pak Baim. Hati ini sungguh gelisah menantikan telepon dari Mas Kai, suamiku. Sudah 3 jam ia belum juga menghubungiku. Apa ia belum kembali ke hotel? Ingin sekali menanyakan pada Pak Baim, tapi takut mengganggu istirahatnya.
Katanya masih belum pulang ke hotel, Bu. Bu Ismi sepertinya bisa merasakan kegelisahanku. Bapak Im, tahu tidak, Bu, Pak Kai pergi kemana? Jujur aku sangat penasaran. Karaokean, Bu. Kali ini yang aku khawatirkan bukan tentang Nalia, melainkan tempat karaoke macam apa yang Mas Kai datangi. Kini aku lebih takut ada Dahlia berwujud manusia di sana. Dan cerita pun akhirnya bersambung lagi ke part yang selanjutnya ya teman-teman. Nah, ceritanya kelanjutannya makin seru kan. Jadi untuk kalian yang belum menonton part sebelumnya, saya sarankan untuk kalian menontonnya terlebih dahulu, agar kalian mengerti keseluruhan alur ceritanya dari awal sampai akhir. Pokoknya cerita ini benar-benar sangat seru dan penuh akan pesan makna di dalamnya. Oh iya, sampai berjumpa di video terbaru selanjutnya ya teman-teman. Terima kasih atas support kalian selama ini. Untuk kalian yang belum subscribe channel ini dan nyalakan tombol lonceng notifikasinya, agar kalian tidak ketinggalan video terbaru selanjutnya dari channel ini. Sekian dan terima kasih, sampai berjumpa di kelanjutan ceritanya dan video terbaru lainnya dari channel ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.